Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Nelson Sinurat dengan NPM 23412048 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Jadi, data dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan, dan hal itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan atau asumsi merupakan suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara, sehingga belum tentu benar. Oleh karena itu, perlu diuji kebenarannya. Contoh, karena ada anggapan bahwa persediaan beras masih cukup untuk jangka waktu 2 tahun, maka pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Yang kedua, pengumpulan data. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau untuk memecahkan suatu persoalan. Elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian. Seperti contoh, objek penelitian tersebut adalah orang, pegawai negeri, mahasiswa, ataupun pedagang. Karakteristiknya seperti jenis kelamin, pendidikan, agama, umur, masa kerja, golongan, dan gaji. Karakteristik yang lainnya seperti jumlah karyawan, jumlah kekayaan, hasil produksi, hasil penjualan, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan banyak fakultas. Karakteristik dalam bentuk barang seperti kendaraan, mesin, gedung, dan lain-lain. Adapun variabel, harga, ubah menurut waktu dan tempat. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Misalnya seperti karyawan perusahaan, umur dan gajinya bisa berbeda-beda sampel. Sedangkan sampel sendiri adalah sebagian dari populasi. Yang pertama, metode pengumpulan data. Berdasarkan cara pengumpulan data, ada dua, yaitu sensus dan sampling. Yang kedua, cara pengambilan sampel dengan cara acak dan cara tidak acak. Dan yang ketiga, alat pengumpulan data berdasarkan cara memperoleh keterangan dari objek atau elemen. Ada pengamatan, lalu ada penelusuran literatur, ada penggunaan kuesioner, dan yang terakhir ada wawancara atau interview. Sensus, cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu, dan data yang diperoleh dari hasil sensus tersebut disebut data sebenarnya atau sering disebut parameter. Sampling, cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari satu populasi. Cara pengambilan sampelnya seperti acak dan tidak acak, atau random dan non-random. Cara acak, suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi sampel, di mana setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama. Cara ini selalu dianggap objektif. Samplingnya disebut probability sampling, yang memiliki probabilitas yang sama. Cara yang bukan acak, suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana setiap elemen tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara bukan acak lebih bersifat subjektif. Adapun pengamatan atau observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan atau laboratorium terhadap objek yang diteliti atau populasi. Pengamatan ini disebut juga penelitian lapangan. Lalu ada penelusuran literatur. Cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung. Adapun penggunaan kuesioner, cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket. Juga daftar isian terhadap objek yang diteliti atau populasi. Dua tujuan utama untuk membuat kuesioner yang baik adalah yang pertama, memperoleh informasi data yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun jenis-jenis pertanyaan di dalam kuesioner. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka, yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Yang pertanyaan terbuka memungkinkan responden memberikan jawaban yang dikehendaki dengan kata-kata yang dipilihnya sendiri. Yang pertanyaan tertutup
membatasi jawaban responden dengan keharusan memilih jawaban yang tersedia. Lalu ada wawancara, yaitu pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Pengolahan data. Metode pengolahan data dimaksudkan sebagai suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Data ringkasan tersebut dapat berupa jumlah atau total, rata-rata atau average, dan presentasi atau percentage. Yang pertama, pengolahan data secara manual. Yang kedua, ada pengolahan data secara elektronik. Persyaratan data yang baik. Yang pertama, objektif. Yang kedua, representatif. Yang ketiga, kesalahan baku kecil. Yang keempat, relevan. Dan yang kelima, tepat waktu. Data menurut sifatnya. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data menurut cara memperolehnya. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data ini sering juga disebut sebagai data historis. Adapun bagian-bagian data, yang pertama elemen, yaitu unit terkecil dari objek penelitian. Yang kedua ada karakteristik, yaitu sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, atau semua keterangan mengenai elemen. Dan yang ketiga ada variabel atau peubah, sesuatu yang nilainya dapat berubah-berubah. Nilai karakteristik suatu elemen merupakan nilai variabel. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengumpulan dan pengolahan data. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.